Halo guys, kembali lagi bersama kami di channelnya Ujang Suryaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video sekaligus berbagi kepada teman-teman. Ada dua tipe followers, yang satu bisa mengembangkan akun kita, dan yang satu bisa memasifkan atau bisa mematikan akun kita. Oke, buat teman-teman, jangan di skip video ini, tonton hingga selesai biar nggak gagal paham di antara kita. Kita sebagai konten kreator bisa disebut gampang-gampang sulit. Disebut gampangnya kita cukup mengupload konten-kontennya kita dan berinteraksi. Disebut sulitnya kita harus menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Meta. Salah satunya kita harus mempunyai 500 pengikut, maka kita akan diberikan monetisasi bintang. Dan juga kita harus mengerjakan tugas mingguan dari Facebook, yaitu salah satunya kita harus mempunyai 5.000 pengikut supaya kita bisa mendapatkan iklan reel, mendapatkan iklan in-stream, dan juga mendapatkan iklan bonus. Dan juga sebagai konten kreator pemula, kita suka bingung harus seperti apa jangka pendek untuk melakukannya, dan juga harus seperti apa jangka panjang untuk melangkah. Mungkin kita selalu melihat dari interaksi kita. Di saat interaksi kita bagus, maka jangkauan kita akan luas, dan juga banyak sekali yang harus kita perhatikan, dari mulai pengikut neto, dari mulai interaksi, dan juga dari mulai jangkauan. Mungkin kita pernah dengar informasi di saat kita ingin melakukan interaksi, yaitu kita harus saling support. Di saat kita melakukan support ke konten kreator orang lain, maka mereka akan mensupport balik, dan mereka juga meminta untuk mampir ke konten video reel kita, maka kita harus mampir ke kontennya mereka. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung bahas bareng-bareng. Dua tipe followers, yang satu bisa mengembangkan akun kita dan yang satu bisa memasifkan dan mematikan akun kita. Tipe followers yang bisa mematikan dan memasifkan akun kita, yang pertama, berinteraksi dengan cara dipaksakan. Di saat konten kreator lainnya ataupun kita harus mampir ke video reel mereka, harus mampir ke video POD mereka, dan harus saling komentar, maka mereka akan support kepada konten kita. Yang jadi pertanyaannya, sampai kapan kita harus melakukan itu? Dengan secara tidak langsung, sadar tidak sadar, kita akan disibukkan mencari followers, dan juga kita akan dilupakan dengan tugas utama kita sebagai konten kreator, yaitu membuat konten yang baik, yang menarik, dan juga berkualitas. Mungkin di Facebook menganjurkan kita saling support, tapi support di Facebook bukan model seperti ini. Saling meminta kepada konten kreator lainnya, mengemis-ngemis meminta untuk mampir ke video reel kita, untuk mampir ke video POD kita, saling komentar, saling follow, bukan seperti itu. Facebook menganjurkan bentuk support, yaitu kita harus membuat konten yang baik, konten yang berkualitas dan menarik, sehingga bisa memicu pemirsa ataupun penonton untuk bisa melihat kontennya kita. Maka secara tidak langsung, jikalau misalkan kita terus-menerus melakukan interaksi yang dipaksakan, akun kita akan pasif, dan juga yang lebih parahnya akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak peduli akan konten kita. Mereka peduli akan kita hadir ke realnya mereka, kita hadir ke profil mereka, kita hadir di komenan mereka. Mereka tidak peduli dengan kontennya kita. Di saat kita mengupload kontennya kita, maka mereka tidak akan peduli dan tidak akan pernah melihat konten-kontennya kita.
Maka dari itu, mungkin lambat laun konten kita yang awalnya ramai dengan komentar, dengan like, dengan interaksi, lambat laun akan menurun drastis dari mulai interaksi, jangkauan, dan juga pengikut neto kita. Tipe yang kedua yaitu followers yang loyal. Followers yang loyal itu yang dimaksud adalah mereka selalu mengikuti kita, mereka selalu melihat konten-kontennya kita di saat kita mengupload konten kita, dikarenakan kita membuat konten yang berkualitas, kita membuat konten yang baik, yang menarik, dan juga berkualitas hingga memicu pemirsa untuk melihat konten-konten kita. Di situ, di setiap putaran konten-konten kita dilihat oleh pemirsa, maka secara otomatis followers akan bertambah, pengikut neto akan bertambah, jangkauan akan luas, dan interaksi akan begitu naik. Maka lambat atau cepat akun kita akan berkembang sehingga sehat dan juga menjadi organik di saat kita terus melakukan interaksi, mencari followers yang setia kepada kita, menjadi panutan buat mereka, dan menjadi inspirasi buat mereka di saat mereka melihat konten-konten kita. Mereka mendapatkan ide untuk membuat konten-konten mereka di saat mereka membutuhkan solusi dan juga mendapatkan ide yang menarik dan juga baik. Maka dari itu, buat konten kreator pemula, kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah interaksi kita. Kita jangan paksakan interaksi kita, tapi kita buat konten kita yang berkualitas, buat konten kita yang baik, yang menarik, dan juga berkualitas sehingga memicu pemirsa untuk minat menonton konten-konten kita. Maka dengan otomatis followers akan bertambah, jangkauan akan luas, dan juga akan cepat mendapatkan jam tayang 60.000 menit, dan juga akan cepat berkembangnya akun kita. Setiap tugas-tugasnya Facebook dengan secara otomatis akan terpenuhi, dan juga di setiap mengejar jam tayang 60.000 maka akan cepat terpenuhi dengan konten-kontennya kita. Diingat, kita adalah konten kreator, bukan konten followers. Oke, buat teman-teman, kita sama-sama merubah cara berpikir kita sama-sama merubah cara interaksi kita, maka kita sama-sama akan mendapatkan jangkauan yang luas, interaksi semakin naik, dan juga akun kita akan cepat berkembang sehingga sehat dan juga terbentuk organik. Oke, itu dia video hari ini dari kami. Jika video ini bermanfaat, boleh teman-teman bagikan. Adapun teman-teman yang ingin bertanya, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tunggu video-video lainnya dari kami. Bye-bye.